Apa yang membuat kita menghasilkan satu perbuatan yang eh, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang membuat kita menghasilkan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Keinginan daging kita. Atau keinginan daging, langsung dijawab ya. Sebenarnya bisa dibalik. Apa yang membuat kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang membuat kita dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Tentu saja keinginan kita juga, ya kan? Kan benar nggak? Keinginan kita juga. Jadi jangan salah-salahkan keinginan. Dia nanti bilang, wih, kita dibawa-bawa. Jadi keinginan kita juga. Nah, saudara tahu nggak keinginan seperti apa yang Tuhan ingin, Tuhan kehendaki. Nah, yang Tuhan, keinginan seperti apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Ada banyak gitu, tapi saudara bisa sebutkan satu dua, silakan. Keinginan apa dari diri kita yang Tuhan itu kehendaki? Jangan ngarang bebas, ya. Ada di dalam Alkitab. Ya, kalau kita ngomong kebenaran itu pasti ada dalam Alkitab. Jadi saudara nih ya, ini kita di sini setiap malam. Kalau kita omong, kalau kita bicara, itu harus ada dasarnya. Dan dasarnya itu ya apa? Kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Nggak bisa cuma ngomong. Itu kalau ngomong ngarang bebas, narasi liar. Jangan sampai Bapak bilang, kita di sini bilang, oh saya dengar dari pendeta itu. Aduh, pendetanya kemana? Saudara ikut juga. Atau saya baca di buku. Boleh baca buku, tapi bukunya juga referensinya ke Alkitab gitu. Ya, jadi eh, kira-kira apa keinginan dari kita yang dikehendaki oleh Tuhan? Gitu. Banyaklah, kan? Yang jelas ingin menikah itu bukan kehendak Tuhan. Ya, ingin menjadi sama seperti Kristus. Nah, contoh gitu kan. Jadi kalau kita memiliki keinginan, itu aja. Keinginan yang ingin menjadi serupa dengan Kristus, ya itu kehendaknya Bapa. Ya kan? Itu keinginan loh. Nah, saya tanya, itu keinginan daging bukan? Dan Bukan ya, karena secara frasa, namanya frasa ya teman-teman ya. Frasa itu adalah dua atau tiga kata, itu frasa. Kalau kalimat itu sudah beberapa kata, ya, sehingga membentuk satu pengertian. Misalnya frasa itu benang merah, ya. Nih, damai sejahtera, ini frasa. Katanya terdiri dari damai dan sejahtera, ya, gitu. Orang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran, maka Roh Kudus akan mengajar dia dan membawa dia ke dalam seluruh kebenaran. Itu nggak bisa dirubah-rubah tuh kalimat itu. Orang yang memiliki pengetahuan kebenaran, maka konsekuensinya dua. Roh Kudus akan mengajar dia. Coba bagaimana Roh Kudus akan mengajar kalau kita tidak punya pengetahuan akan kebenaran. Ya kan? Itu. Karena punya pengetahuan akan kebenaran, maka Roh Kudus akan mengajar, kan? Dan yang kedua adalah dia memberi saudara roh hikmat dan wahyu, sehingga membawa saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kemarin itu saya ingat ya, roh hikmat dan wahyu itu ada di Efesus 1 ayat 17. Jadi Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu memiliki roh hikmat dan wahyu, katanya. Supaya, katanya apa? Supaya kamu, kan, supaya mata hatimu terang. Gitu. Ya, kebayang kan? Dan ya, supaya mata hatimu terang, gitu. Nah, jadi dia akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, jadi pengetahuan akan kebenaran itu sangat penting.
Nah, pengetahuan akan kebenaran tadilah yang kemudian waktu saya tanya, apa kira-kira apa saja yang diingini oleh Bapak, ya kan? Dan seperti apa yang dikehendaki oleh Bapak? Eh, Keinginan-keinginan seperti apa dari kita yang dikehendaki oleh Bapak? Nah, contoh tadi kan, serupa dengan anaknya. Ayatnya di mana? Nah, kan gitu. Katanya ada keinginan, oh serupa dengan anaknya. Dan di mana saudara tahu bahwa Bapak mau kita serupa dengan anaknya? Jangan-jangan Bapak mau supaya kita serupa dengan dia. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat Kolose 3 ayat 15. Bunyinya? Kolose 1 ayat yang ke-15. Iya, saya agak asing itu. Kolose 1 ayat 15. Kayaknya nggak ada di situ. Di situ apa bunyinya gitu? Kan dia adalah gambar apa? eh, apa? Dia adalah gambar kemuliaan Allah kan? Yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati kalau nggak salah itu. Hah? Benar, Bapak. Ah ya, jadi nggak dibilang Bapak inginkan kita serupa dengan anaknya. Nomor 8 ayat 29. Oke, itu dia. Jadi begitu. Jadi kan aku serupa dengan anaknya ya itu. Nah, apalagi? Nah ini oke satu ya. Jadi apa yang nih kan keinginan-keinginan nih, keinginan-keinginan ya. Jadi catat aja. Ini pelajaran yang mungkin aja tidak ada apa ya. Ini adalah tema seumur hidup. Apa keinginan yang ada di dalam kita? Apa keinginan yang dikehendaki oleh Bapak ya dari kita orang percaya? Satu, Bapak ingin supaya kita serupa dengan anaknya, betul. Roma 8 ayat 29. Kamu dipanggil untuk serupa dengan gambar anaknya. Gitu. Kan? Terus yang kedua apalagi? Ini contoh dulu nih. Filipi 2 ayat 5. Pikiran, Apa? hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, gitu. Jadi Bapak mau supaya kita menaruh pikiran kita sama seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Iya, gitu. Pikiran Kristus, gitu. Saudara juga bisa nyambung itu. Bapak menginginkan supaya memikirkan hal yang di atas, bukan yang di bumi, gitu. Kalau saya berapa? Kolose 3 ayat 1. Ya, Kolose 3 ayat 1 dan 3 kalau nggak salah ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, gitu. Ya, ya. Oke, nah, yang terakhir nih ya ada banyak keinginan di dalam kita. Nah, Yesus ingin supaya kita sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna, gitu. Ya. Jadi itu keinginan loh. Nah, ini nih, apa yang diingini Paulus yang itu adalah kehendaknya Bapa? Contohnya, Paulus pernah bilang begini dalam Filipi 1 ya, aku ingin pergi dan menetap kan dengan Tuhan gitu kan, dengan Kristus gitu. Oke, jadi ada kali keinginan. Nah, kita balik nih sekarang, kita balik nih. Ada keinginan nggak ada keinginan nggak yang kemudian tidak dikehendaki oleh Bapa? Atau ada keinginan nggak yang tidak dikehendaki oleh Yesus? Ada kan? Ada. Nah, keinginan ini langsung dikasih nama keinginan daging. Gitu. Oke, itu dulu. Nah, apakah semua keinginan kita itu ya
apakah semua sebenarnya keinginan daging? Saya tanya, makan itu keinginan daging nggak? Kalau makan berlebihan. Iya, jangan ke sana dulu. Jangan kasih syarat dulu. Itu Keinginan keinginan daging. makan itu keinginan daging nggak? Ya, masa ya roh kita yang makan? Makanya Yesus bilang, aku ini apa katanya? Jamahlah aku, bukan aku ini bukan hantu gitu. Kan karena hantu tidak bertulang dan tidak berdaging gitu. Itu kan keinginan daging makan gitu. Ini keinginan daging. Nah, apakah semua keinginan daging tidak dikehendaki Bapa? Ini soalnya mau jawab pertanyaan Yandri nih kemarin. Saya ingat, saya pas lewat tuh saya dengerin pertanyaannya Yandri. Tapi pertanyaan Yandri itu sering banget orang tanya di mana-mana. Apalagi kalau orang udah ngomong mengenai dipimpin Roh Kudus gitu, hidup kudus. Wah, pertanyaannya pasti nyerempet semua ke situ. Gimana ya untuk hidup tidak di dalam dosa gitu. Ya kan? Apakah semua keinginan daging itu uh, bukan kehendak Bapa? Oke, saya singkat ya teman-teman. Jadi keinginan itu baik gitu. Tapi keinginan-keinginan yang dibuahi oleh iblis lah yang menjadi dosa gitu. Jadi catat itu. Jadi saudara berdosa kalau iblis ikutan. Itu yang saya mau bilang sebelum saya masuk materi ya. Wah, udah 29 aja. Ya, itu. Jadi saudara tuh kalau nggak ada iblis, saudara nggak berdosa loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena dosamu itu sudah diampuni. Jadi kalau ada iblis, saudara jadi berdosa. Karena apa? Keinginan itu dibuahi oleh iblis. Nah, ya, itu di situ nanti poinnya. Nah, sekarang saudara perhatikan gimana dia membuahi ini kan? Itu karena saya akan menceritakan, kemarin kan saya udah kasih tuh di depan mengenai kerajaan iblis, kerajaan dunia, disebut kerajaan dunia atau ini kerajaan iblis, kerajaan angkasa. Kenapa disebut kerajaan angkasa? Karena waktu diseret, diseret dari surga, dilempar ke bumi, dan menyeret sepertiga malaikat dari surga, itu dilemparkan ke bumi dan juga ke angkasa. Gitu. Makanya disebut dia itu penguasa kerajaan angkasa. Jadi kerajaan iblis karena iblis yang memerintah, namanya Diabolos. Ya, dulu dia itu adalah atau raja Tirus atau bintang fajar gitu ya. Sebelum dia jatuh loh dalam dosa, bintang timur. Ya, bintang timur. Nah, penting kita pelajari gitu. Ambisinya apa sih? Kenapa ini? Padahal dia bisa di sana terus kita di sini gitu kan? Seharusnya gitu. Untuk kita di sini mungkin saya kasih case-nya ya. Karena teman-teman di sini mungkin bilang, wah saya nggak dosa-dosa yang amoral gitu, immoral atau di standar moral enggak. Tapi saudara tahu nggak? Ketika engkau mengalami yang namanya suam-suam kuku rohani. Ini suam-suam kuku itu panas tidak, dingin tidak. Kau sedang diseret oleh iblis dan kerajaannya. Gitu. Dalam pernyataan yang lebih tepat kita sedang disesatkan gitu. Dalam bahasa Alkitab kita sedang menyimpang gitu. Gitu. Dan dia tarik terus, itu tarik terus. Jadi ketika kita di dalam keadaan yang dingin secara rohani itu, wah, itu kita sedang di dalam intervensi iblis dan kerajaannya. Nah, saudara udah tahu nih, waduh rupanya banyak gitu, banyak yang ini juga. Nah termasuk nih coba apa yang paling deket tuh sama kita? Apa yang paling deket? Kan tadi itu ada iblis sendiri, ada iblis sendiri, terus ada antikris. Ini antikris kan roh-roh, spirit kan spirit. Setiap yang memiliki spirit atau roh yang tidak
yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya apa? Menarik orang untuk apa? Untuk mengandalkan Kristus. Gitu. Yang ketiga, nabi-nabi palsu, gitu. Mesias-mesias palsu, memberi janji-janji palsu, gitu. Ya kan? PHP, nih, PHP ini. Sering di PHP. Iya, iman, ya, terpenuhi kebutuhannya, ya, itu PHP loh. Palsu. Itu nabi palsu yang kasih tahu. Ya kan? Yang terakhir, ini bubble besar. Ini mengenai apa? Ini mengenai kerajaan dunia ini atau sistem, sorry, bukan kerajaan, sistem dunia ini. Sistem politik, global, filsafat. Nah, filsafat. Dia masuk tuh. Be yourself. Be yourself. Ya, aku punya karakter sendiri. Gue memang orangnya marahan. Gue memang sumbu pendek. Filsafat. Gitu. Filsafat. Dia masuk kayak gitu kan. Itu kan ringan sekali itu, ringan. Itu paling bawah itu. Gitu. Anda nggak terikat itu. Anda cuma masih punya pilihan gitu. Analogi, pikir, menimbang-nimbang. Betul nggak ya gitu. Belum, karena gini, iblis, yang namanya iblis menang itu, ini nih, perhatiin ya. Iblis menang itu kalau saudara sudah terbelenggu, nggak punya pilihan. Contoh apa? Tercandu narkotika, tercandu rokok, tercandu seksual, tercandu macam-macam, percabulan. Itu iblis sudah menang. Itu. Kan kita ini dibilang anak-anak Allah dan bukan anak-anak kegelapan, karena apa? Karena apa? Saya ulang. Kita disebut anak-anak Allah dan bukan anak-anak kegelapan, karena apa? Kita dilepaskan dari kegelapan. Gitu. Jadi kalau saudara dan saya, atau kita semua terbelenggu, ya itu artinya iblis dan kerajaannya sedang mengintimidasi dan sedang dibawa apa? Kita di bawah penguasaannya dia. Gitu kan? Jadi sebenarnya hal ini jelas. Makanya kita jadi gini kan? 1 Petrus 5 ya, yang kasih cerita mengenai itu tuh. Berjaga-jagalah gitu kan? Berjaga-jagalah. Coba ada yang baca dulu. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sorry. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dia bilang apa? Semua saudara gitu menderita, menanggung penderitaan yang sama. Bayang ya, gitu. Jadi ini yang saya mau jelaskan bahwa itulah keadaannya. Nah, kita harus tahu yang mana nih keadaan seperti apa gitu. Dan kita hubungkan dengan keinginan tadi. Ingat ya. Coba kita baca dulu yang ayat um, Yohanes 8. Sorry. Bagus juga.
Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Pasal 8 ayatnya yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, ya. Ini kebetulan saya dapat itu jadi kelihatan ya. Jadi keinginan-keinginan iblis itu ya, kalau kita lakukan maka jadi gini, hati-hati juga kan. Kan jadi bapa itu ada bapa di surga dan ada bapa segala pendusta gitu. Jadi kalau bilang bapakku yang baik gitu. Itu sih jelasnya karena bapak yang baik kan. Tapi hati-hati gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke Yakobus 1 ayat 15. Yakobus 1 ayat 15. Yakobus 1 ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa, Bisa dari 14 nggak? ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Ya. Jadi Alkitab berkata bahwa kita tuh dicobai oleh keinginan kita. Nah, keinginan itu apabila keinginan itu telah dibuahi, maka ia melahirkan dosa gitu. Nah, iblislah yang membuahi itu untuk jadi dosa gitu. Ya. Terus coba baca 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulutnya. Untuk inilah anak Allah Dari mulanya. Coba ulangi. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dari mulanya. Ya. Oke. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Oke, jadi untung ya. Jadi ada kalimat untuk itulah ya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi ada yang menarik. Memang ada tuh kerajaan iblis. Atau disebut juga kerajaan angkasa. Atau disebut juga kerajaan dunia ini. Ya, ini adalah kegelapan. Tetapi untuk itulah anak Allah menyatakan diri supaya ia dapat menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, teman-teman, bagaimana sih dari awal hingga akhir gitu, kerajaan itu? Karena kita kan mau membahas mengenai kerajaan Allah. Nah, ada satu pasal di dalam Alkitab yang memberikan perumpamaan yang komprehensif, yang lengkap mengenai itu. Judulnya itu Perempuan dan Naga.
Nah, ya, bagus judulnya, Perempuan dan Naga. Siapa yang udah pernah baca? Kalau Pak Tadus sudah pasti pernah ya. Perempuan dan Naga. Oke, nah, eh, mari kita baca dulu ya dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 17. Wahyu. Oke. Ini benar-benar belajar nih teman-teman ya. Pasti tidak selesai, tapi ini yang saya bilang. Kalau teman-teman udah coba, ini tidak mudah, tidak mudah. Ini bahasa-bahasa bahasa-bahasa eh, eskatologis ya, dan sifatnya itu apokaliptis gitu, pewahyuan, pewahyuan yang hubungannya. Tapi tahu nggak? Sering kan saya ngomong di sini perempuan itu dibawa ke padang gurun. Terus kita sering nyanyikan lagu-lagu kan gitu mengenai kehidupan kita gitu kan. Uh, di hamparan padang kehidupan ku raih senyummu, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata. Ini membayangkan syair lagu ini ke sini gitu, ke judul Perempuan dan Naga gitu. Jadi pencipta lagu ini wah udah pasti lulus tuh baca itu. Dan mungkin di dalam kehidupannya sehari-hari itu udah kerasa gitu. Dan inilah cerita lengkap itu, cerita lengkap antara iblis yang adalah malaikat ya sempurna kan, malaikat sempurna di surga. Ceritanya di antara Yesus yang kemudian diutus dan kemudian kita manusia atau orang percaya yang mengikuti Yesus. Bagaimana kesudahannya? Bagaimana kronologisnya? Bagaimana dinamikanya gitu? Nah, itu digambarkan di sini. Makanya saya akan ulang-ulang ini, tapi malam hari ini ya tidak mungkin selesai. Jadi saya bahas dari ayat ke ayat gitu. Nanti teman-teman cerna dulu aja gitu ya. Cerna dulu, saya usahakan untuk pelan-pelan. Makanya saya angkat slide ini lagi karena nah ini saya mau tanya, sudah ada yang pernah lihat slide ini? Mungkin Pak Tadus kali. Pak Tadus sudah pernah? Belum nih ya kali. Kalau Pak Hen sudah singgung bicarakan tapi slide-nya belum. Oke. Ini bahan dari 2 Oktober 2021 ya. Nah, kita ada pengantar dulu ya. Nah, teman-teman, Wahyu pasal 12 ini nanti teman-teman baca. Itu kalau baca tanpa penjelasan ini tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi pasti dengan tuntunan Roh Kudus tidak ada yang sulit gitu ya. Karena kalau dengan pengetahuan maka Roh Kudus bisa mengajar gitu, ya. Catat yang saudara bisa catat, tapi nanti slide-nya juga saya bisa bagi ya. Ini slide ini ada 900 halaman ya. Tapi mungkin malam ini cuma puluhan aja ya. Nah, Wahyu pasal 12 ini menekankan kekalahan iblis. Menarik kan? Wah, rupanya iblis bisa kalah. Tapi kalah kapan dan kalah di mana gitu ya. Kok saya masih ada di masih terkadang ada di bawah intimidasi iblis gitu. Nah, kekalahan ini dipertegas melalui frasa dilemparkan ke bawah. Jadi di dalam Wahyu pasal 12 ada kalimat dilemparkan ke bawah. Tapi supaya asik kita baca dulu deh. Kita baca dulu.
perempuan dan naga. Saudara bisa kelihatan? Yes, Bisa. yes, Bisa yes. kelihatan. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa terbaca nggak? Nah, jelas, jelas. Bisa. Saya Oke. Kita urut aja. Coba mulai dari Pak Tadus ayat 1, kemudian nanti Yanti ayat 2. Silakan. perempuan dan naga, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Pasti sering lihat gambarnya ya. Ya nggak sih? Perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Biasanya tato di badan-badan orang. Ya, oke. Saudara paling nggak punya gambaran lah. Ya, kalau ada yang mirip-mirip, tapi di sini juga ada. Oke. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Yanti. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah pandan yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, lihat ya, ayat 2 dan ayat 1-2 itu kan gabungan, ya, mengenai perempuan itu. Tiba-tiba di ayat 3 ada oknum lain, si naga, ya, di perempuan dan naga. Nah, saudara perhatikan tuh. Sebelum lanjut, supaya saudara nggak bingung, saya kasih indikasi dulu bahwa perempuan ini itu adalah jemaatnya Allah, umat Allah, itu perempuan ini. Dan naga ini itu adalah iblis. Oke? Dan sekutunya. Jadi waktu nanti saudara baca itu sudah agak mulai mengerti. Oke. Kita lanjut ya. Yuli. Ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, kelihatan ya. Muncul oknum ketiga. Ada anak. Oke. Ada perempuan, ada naga, terus ada anak yang mau dilahirkan perempuan. Nah, anak ini, huruf besar kelihatan ya, itu Yesus. Menarik nggak ceritanya? Jadi, perempuan dan naga menceritakan mengenai sejak iblis jatuh dalam dari surga, jatuh dari surga ke bumi sampai nanti. Gitu. Di dalam pasal 12 ini. Oke. Bahkan kelahiran Yesus ada di sini. Oke, teman-teman. Maka ia ini perempuan melahirkan seorang laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi udah kelihatan ya, mengembalakan semua bangsa. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya. Jadi kalau saudara pernah mendengar Yohanes pasal 1 ayat 18 yang duduk di sebelah di pangkuan Bapa kan, di pangkuan Bapa di surga kan gitu. Tidak seorang pun telah melihat Bapa, tidak seorang pun telah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya menyatakannya. Ayatnya bukan itu ya. Filipi pasal 2 ya. Ya. Filipi pasal 2 ya. Lalu Allah meninggikan dia ya. Atau 1 Petrus ya, duduk di sebelah kanan ya. Oke, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Muncul item ketiga, ada padang gurun gitu ya.
Ada perempuan, naga, ada anaknya, kemudian ada padang gurun. Oke. Tiba-tiba di ayat 7, tiba-tiba di ayat 7 tuh bunyinya berbeda. Naga dikalahkan. Silakan Mira. Sekalian aja semuanya, Mira. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Oke, ya. Kelihatan di sini ya. Jadi waktu bilang naga itu dikalahkan, oh rupanya naga ini itu si ular tua atau disebut iblis atau disebut juga Satan, tapi bukan setan, kan? Ini Satan. Satan ini kaitannya sama antikris. Nanti saya jelasin nama-namanya ya, pengertiannya. Oke. Jadi pertama tadi ada perempuan dan naga. Ini cerita mengenai keseluruhan. Ada perempuan, naga, kemudian ada anak, kemudian ada padang gurun. Terus naga dikalahkan. Kemudian tiba-tiba karena naga dikalahkan, ada nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Ya muncul ya. Dia yang diurapinya. Ini anak yang tadi itu. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi menarik. Apa sih yang dikerjakan sama iblis Iblis masih bisa ke surga waktu dia sudah dilempar ke bumi. Jadi gini, sebentar. Waktu dia dilempar ke bumi, itu dia masih bisa naik ke surga. Masih bisa. Nanti kita bahas itu. Dan kerjaannya apa? Ini, mendakwa. Mendakwa orang-orang kudus yang ada di surga. Ini saudara-saudara bukan malaikat. Ini manusia. Jadi manusia ini itu ada di surga. Gitu ya. Di surga. Nah, surga bertingkat-tingkat ya. Makanya aku bilang, wah berarti sudah ada dong yang bersama Yesus. Oh, Yesus kan di rumah Bapa, gitu kan? Yesus kan di Yerusalem baru. Gitu. Tapi ada tingkat surga. Ya, tingkat surga. Pak Hens, Ya. iblis bisa naik ke surga itu digambarkan di ayat 1 dan 2 itu ya. Seperti yang dibahas di ayat 1 dan 2 itu. Betul. Betul. Betul sekali. Jadi dia bisa naik itu nanti digambarkan di Ayub 1 dan 2. Betul. Dan kita lanjut dulu ya. Jadi nyanyian kemenangan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi kekalahan iblis itu selalu kaitannya dengan darah anak domba. Gitu. Makanya orang yang mengusir setan, ya saya sudah rasakan juga. Saya sudah saksikan juga. Yang namanya mengusir setan atau melepaskan orang dari belenggu iblis dan sekutunya itu dengan nama Yesus ya. Ya, jadi oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga. Nah ini yang menarik saudara. Bersukacitalah hai sorga, siapa tuh? Saudara-saudara kita yang ada di sorga. Dan saya jelaskan aja ya. Di sini itu maksudnya Firdaus. Ya. Paulus juga pernah naik nih ke Firdaus. Gitu kan? Ini Firdaus. Ya. Jadi bersukacitalah hai sorga ini, saudara-saudara ini. Dan tentu saja malaikat-malaikat yang ada di situ. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tapi coba kalimat selanjutnya apa?
Celakalah kamu, hai bumi. Iya, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Gitu. Jadi kebayang nggak, teman-teman? Teman-teman kebayang nggak? Jadi saya punya materi, saya tuh ada yang lain tuh mau lanjutin kemarin, tapi jam 6 tadi, setengah 7, itu saya dapat dorongan dari Roh Kudus untuk masuk ke sini. Saudara bisa bayangkan betapa brutalnya iblis dan sekutunya. Karena tidak ada lagi tempat kecuali di bumi sekarang, dan waktunya singkat. Gitu. Untuk dia apa? Mendapatkan kekuasaan. Mendapatkan massa gitu, orang gitu. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan itu. Sporadisnya, sistematisnya gitu, terstrukturnya gitu. Oke? Itu. Dunia ini dengan, kalau saya, aduh, masa ada pernikahan sesama jenis dilegalkan? Kita nggak takut, kita nggak heran. Oh iya, itu perempuan dan naga itu ceritanya. Gitu kan? Udah tahu. Gitu. Kalau kamu mau paham itu, pelajari Wahyu pasal 12. Lu pasti tahu segala sesuatu itu tidak ada yang mengherankan buat kau. Karena dari situ tuh kita sudah serap gitu. Kebenarannya itu kayak apa gitu. Makanya kitab Wahyu itu kan wahyu dari Allah langsung kepada Yesus. Kebayang? Wahyu dari Allah kepada Yesus. Kemudian Yesus memberitakannya kepada Yohanes melalui malaikatnya. Kita lanjut ya. Baru baca ayat ini. Oke. Nah, setelah itu nih ya, setelah itu ini sambungan dari ini kan. Dari ini ya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Ya kan? Jadi, perempuan itu lari ke padang gurun. Jadi disambung dengan naga memburu perempuan itu. Saudara, siapa ini? Kan? Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan, jadi sadar dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Karena anak laki-lakinya dia nggak bisa apa-apain. Kenapa? Karena ini tadi kan, nih, dirampas dan dibawa lari ke Allah dan ke tahtanya. Jadi ceritanya di sini tuh kita bisa paham gitu. Kita bisa, saudara nanti akan bisa bisa mengasosiasikan atau menghubungkan gitu ya. Naga memburu perempuan itu kan, ya. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu, nah ini ya perempuan itu. Perempuan ini tadi siapa? Representasi apa? Umat Allah. Umat Umat Allah, Allah. oke? Umat Allah ya. Nah, kepada perempuan itu, oke, saya gini. Sorry, Yandri belum, siapa yang belum baca? Nanti dibilang kita nggak kebagian. Tidak. Rida, silakan. Saya belum baca. Rida, Pak Daniel, terus Yandri. Misalnya ke-13. Nah, Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Kepada perempuan itu diberi kedua sayap dari burung nasar. Ya. Terus ayat 15, Pak Daniel. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Oh, Yandri. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi
memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, teman-teman perhatiin di sini. Jadi di sini sebenarnya jadi dijelaskan mengenai siapa sih perempuan itu. Sebenarnya dijelaskan di sini, ya kan? Jadi perempuan di sini itu memiliki keturunan kan? Perempuan di sini itu memiliki keturunan. Nih. Dan keturunannya itu siapa? Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara kalau perhatiin, ini kira-kira mewakili apa nih? Ini kan dan. Menuruti hukum-hukum Allah, itu mereka dari 12 suku Israel. Kan? Umat perjanjian lama. Dan memiliki kesaksian Yesus itu adalah dari pemberitaan para rasul. Ya, oke? Nah, kita udah baca ayatnya. Nah, teman-teman perhatiin ya. Perempuan dan naga. Tapi naganya dikalahkan. Naga dikalahkan di sini apa indikasinya? Indikasi yang kita bisa lihat bahwa naga dikalahkan apa? Dilemparkan ke bumi. Oke, dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi itu yang lebih bisa dijelaskan lebih detail lagi ini nih teman-teman. Tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya. Dan bukan hanya naga itu gitu. Bukan hanya naga itu, tapi naga itu sama siapa? Malaikat-malaikatnya. Dan makanya di sini disebut mereka. Ya kan? Mereka tidak mendapat lagi tempat di surga. Nah, tidak mendapat tempat di surga dilemparkan. Kata dilemparkan ini itu dipakai sebanyak 4 kali tadi sana. Muncul sebanyak 4 kali, ya. Muncul sebanyak 4 kali. Tadi 2 kali di ayat 9, kemudian ada di ayat 10 dan di ayat 13, ya. Jadi dilemparkan ke bawah inilah yang kemudian disebut kekalahan iblis. Ya. Dalam konteks ini tuh, iblis tuh udah dikalahkan. Karena apa? Sudah dilemparkan ke bawah. Okay. Nah, di pasal ini juga iblis 5 kali dilukiskan sebagai pecundang, sementara Kristus dan jemaatnya adalah pemenang. Coba kita lihat 5 itu. Kan tadi udah baca ayatnya kan? Iblis berusaha menelan bayi laki-laki itu kan, anak laki-laki yang itu, tetapi gagal karena Allah merampas bayi itu dan membawanya ke atas tahta. Ya, ayat yang kelima tadi. Coba sambil lihat, iya ya itu. Ya. Yang kedua, iblis berperang melawan Mikael dan para malaikatnya, tetapi iblis kalah. Ya kan? Saya tanya, Mikael dan para malaikatnya menang karena apa? Nih ya, ini kan di nyanyian kemenangan dong nyarinya kan. Mereka mengalahkan dia atau si naga itu dan malaikatnya, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Nah, di sini kita bisa pahami teman-teman bahwa kekalahan ini itu terjadi pada saat Kristus ke kayu salib, mati, turun ke dalam maut, dan kemudian bangkit. Disinilah kata-kata sudah selesai. Gitu. Saudara kami, sudah selesai, berarti disitulah iblis dilemparkan, atau Mikael dan para malaikatnya itu menang di surga. Gitu. Kemudian iblis dilempar. Kemudian iblis tidak lagi punya tempat di surga. Ketika Mikael
dan malaikat-malaikatnya, gitu ya, dan malaikatnya itu mengalahkannya dengan darah anak domba, gitu, maka iblis tidak punya lagi tempat di surga, nggak punya tempat lagi di surga. Kan itu yang penting ya, nggak punya tempat. Nah kalau nggak punya tempat di surga, terus kemana? Dilemparkan ke bawah atau dilemparkan ke bumi, gitu ya. Yang ketiga, naga memburu perempuan itu, ya kan? Jadi perempuan itu kan lari ke padang gurun, ya, dilarikan ke padang gurun. Jadi kata-katanya itu perempuan itu lari ke padang gurun, ya. Iblis naga memburu perempuan itu, tetapi Allah telah menyediakan tempat baginya di padang gurun, ya. Ayat 6 dan 14. Terbaca ya. Oke, yang keempat, ular itu hendak menenggelamkan perempuan itu ke dalam air bah, tetapi bumi menelan sungai itu. Ya. Sekali lagi iblis kalah di ayat 15 dan 16. Ya. Jadi ini udah lari kan ke padang gurun. Nah di padang gurun, iblis hendak menenggelamkan perempuan itu ke dalam air bah, tetapi bumi menelan sungai itu. Iblis kembali kalah saat berperang melawan keturunan, nah ada keturunan perempuan, ya, yang taat kepada perintah Allah dan memegang teguh kesaksian Yesus di ayat yang ke-17, ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti perintah Allah atau hukum-hukum Allah dan berpegang teguh kepada kesaksian Yesus atau memiliki kesaksian Yesus. Kita lanjut ya. Jadi Allah, saudara, yang sampaikan tadi itu menyatakan wahyu ini ya kepada Yesus yang kemudian ditulis oleh Yohanes, ya. Nanti saudara bisa baca tuh di Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya. Jadi inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kadang-kadang orang bilang, enggak, ini wahyu Yesus kepada Yohanes. Lihat loh, ini wahyu Yesus Kristus. Titik. Padahal di belakangnya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, jadi Allah yang menyatakan isi kitab wahyu ini kepada Yesus. Ya. Nah, dalam Wahyu pasal 12, itu ya, Yohanes menulis apa yang ia lihat dalam kerangka sebagai simbol. Simbolnya dua. Apokaliptik sama apa tadi? Eskaton atau eskatologis gitu. Mengenai akhir dari zaman ini, ya. Dan kemudian mengenai nubuatan atau pewahyuan, ya, pewahyuan. Apa itu? Ya, nah, apa itu? Pertama, Yohanes melukiskan pergumulan pergumulan perempuan ini melawan iblis, ya, atau perempuan dengan naga yang mengkilas balik ke sejarah manusia. Ya kan, menarik ya, mengenai kehidupan manusia. Saat Allah berbicara kepada perempuan dan iblis di Kejadian 3 ayat 14 sampai 16. Jadi ini menarik balik ke belakang gitu loh. Ya, menarik balik ke belakang apa yang terjadi di Kejadian 3 ayat 14 dan 16. Coba dibaca. Kejadian 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi kelihatan kan, ya, cukup sampai di situ. Jadi kelihatan kan bahwa disinilah permusuhan itu sejak jatuhnya ke dalam dosa, ya.
sejak hukuman itu diberikan, ya. Hal ini melukiskan peperangan rohani, ya. Jadi nggak jasmani, secara roh, di alam roh, ya. Yang umat Allah hadapi sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ini cerita ini, ya. Peperangan ini semakin sengit saat perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika Yesus lahir, wah, semakin, ya, kita bisa semakin melihat betapa iblis merasa bahwa tidak punya lagi, gitu ya, tidak punya lagi waktu yang banyak, ya, tidak punya lagi waktu yang banyak. Nanti kita bisa pelajari. Nah, setelah anak itu laki-laki itu lahir, Yohanes mencatat peperangan terjadi di surga. Ya, tadi kita baca, ya. Kemudian yang terakhir, kemudian perang antara iblis melawan perempuan dan keturunannya. Jadi sebenarnya terbagi tiga ini. Ini teman-teman kalau pahami ini, maka apa itu? Roh Kudus itu akan menolong saudara untuk pertama berjaga-jaga. Itu berjaga-jaga. Yang kedua, Roh Kudus akan menolong saudara bagaimana untuk memberi saudara, menolong saudara dan kemudian memberi saudara kepekaan untuk melawan. Untuk melawan. Saudara kalau nggak tahu bahwa sehebat ini, sekritis ini keadaannya, gitu ya, saudara nggak punya tuh yang namanya sehebat apa ingin melawan. Jadi kalau Rasul Petrus bilang, lawanlah iblis dengan iman yang tinggi. Itu nggak kencang gitu. Kalau nggak tahu nih ceritanya gitu. Wah, benar-benar ya kalau kita nggak lawan gitu. Soalnya kan terlalu sering kan saya dengar gitu pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan itu. Makanya kebenaran ini tuh kita perlu pahami, kita perlu ketahui. Dari pengetahuan itu saya dan saudara akan diajar Roh Kudus bahwa kamu itu ini bagian dalam peperangan. Saudara jadi tahu sekarang kan? Kalian itu bagian dari peperangan. Saudara golongan perempuan atau naga? Hah? Golongan perempuan. Perempuan kan? Gitu. Maksudnya perempuan apa nih? Keturunannya, ya. Tadi kan disebut dan keturunannya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Kemudian ada keturunannya. Teman-teman kalau pernah baca dari bapa leluhur, nah, sebenarnya perempuan ini juga punya cerita. Siapa sih awalnya perempuan ini? Ya benar-benar perempuan itu. Itu yang di Kejadian 3 tadi. Tapi kemudian perempuan ini kan melahirkan. Jadi pertama perempuan beneran satu orang. Dan kemudian perempuan ini sama, naga satu orang. Perempuan ini awalnya satu orang. Ya si Hawa. Dan tapi kemudian dari Hawa lahir umat perjanjian. Lahir umat pilihan. Umat pilihan, namanya perjanjian lama. Umat pilihan. Lahirlah umat pilihan ini. Umat pilihan ini bapak leluhur yang kemudian melahirkan anak ini. Gitu. Melahirkan anak ini. Gitu, melahirkan Yesus. Dan perempuan ini yang kemudian adalah Hawa, kemudian melahirkan umat perjanjian, melahirkan umat pilihan, kemudian melahirkan Yesus, dan Yesus ini kemudian memiliki jemaat. Nah, itu keturunannya. Gitu. Itu keturunan. Padang gurunnya mana? Ya padang gurun itu ya sejak Hawa. Padang gurun. Sebenarnya, ya. Jadi menarik kalau tahu, kalau membayangkan, baca ulang ini terus, itu kayak disimpulkan gitu. Inilah perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tadi ya, berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis gitu.
berkeliling, gitu ya. Nah, dibilang lawanlah dengan iman yang teguh. Jadi kita tahu, gitu, ya. Oke, teman-teman, waktunya nggak cukup, pasti. Itu prolog aja. Em, prolog aja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kita ada waktu sekitar 10 menit. Karena saya akan benar-benar pelan-pelan, ya. Tadi kita baru baca 17 pasal, dan paling tidak, teman-teman udah tahu bahwa dalam 17 pasal itu, siapa saja pemain sinetronnya, gitu. Kemudian, apa cerita utamanya, kan? Nah, ada nggak yang bisa kasih tahu saya, apa sih cerita utama antara perempuan dan naga itu? 2-3 poin. Satu, nggak usah berurut, apa yang saudara dapat dari cerita perempuan dan naga? Yang paling bagusnya sih yang paling ini ya, yang paling eh, apa, yang paling insightful itu, yang paling penting gitu, yang paling penting apa? Hmm? Oke, pertama, naga, naga, naga itu tidak lagi punya tempat di surga dan dilemparkan ke bumi. Gitu. Karena apa? Karena dia kalah oleh Michael dan malaikat-malaikatnya, dan dikalahkannya memakai darah anak domba. Gitu. Itu cerita itu. Kalau kita paham cerita itu, kita bisa jawab kenapa Yesus bilang sudah selesai. Apanya yang selesai? Gitu. Ya kan? Jadi tahu nggak, ekspresi di film Passion of Christ itu betul. Jadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan bilang sudah selesai, iblis tuh berkabung kan di film itu kan, direfleksikan. Itu betul, ya. Karena disitulah sesungguhnya Mikhail itu menang di surga gitu, dan naga itu dilemparkan, naga iblis gitu ya. Itu dilemparkan dari, tidak lagi punya tempat di surga, dilemparkan ke bumi. Gitu. Oke? Itu yang pertama. Ya, poin yang kita bisa dapat. Yang kedua apa? Kan yang mengalahkan itu bukan perempuan. Itu juga. Yang mengalahkan kan bukan perempuan. Yang mengalahkan siapa? Mikael dan malaikatnya dengan darah anak domba. Gitu. Maksudnya apa sih, Pak? Kan karena Kristus mencurahkan darahnya, gitu. Maka, gitu ya, maka di surga Mikael dan malaikat-malaikatnya bisa menang, gitu. Oke. Yang kedua apa? Di bumi, gitu ya, di bumi, perempuan ini itu adalah umat Allah, gitu, ya, umat Allah, jemaat Allah, gitu, ya. Itu dibawa ke padang gurun, gitu, di padang gurun, dan iblis tidak lagi punya sasaran yang lain kecuali apa? Kecuali perempuan ini dan keturunannya. Jadi saudara, kenapa saudara harus berjaga-jaga? Kenapa saya dan saudara harus berjaga-jaga? Karena kita menjadi sasaran utama sekarang. Gak ada lagi sasaran yang lain. Itu. Iblis nggak punya, iblis dan sekutunya tidak punya lagi, atau iblis dan malaikat-malaikatnya tidak punya lagi ruang, kesempatan, atau waktu, apa aja, untuk bermain-main di surga. Nggak ada lagi. Gitu. Emang iblis di surga ngapain sih? Yang bisa jawab? Mendakwa. Bagus. Gitu. Kenapa harus dilemparkan? Karena dia tuh mendakwa, gitu. Itu mendakwa. Nanti kita tuh ada beberapa cerita mengenai pendakwaan itu. Ya, jadi nanti setiap ayat kita bahas, dari situ kita selalu asosiasikan dengan kehidupan kita. Makanya begini, saya tuh tahu nggak?
Saya ngomong sama setiap mentor, pokoknya yang saya inginkan, yang menjadi kerinduan saya, jadi bukan keinginan saya, yang menjadi kerinduan saya adalah saudara dan saya itu dapat menanggung penderitaan. Saudara dan saya itu dapat menanggung kehidupan di padang gurun. Gitu. Harus tahu bahwa ini tuh realitas. Gitu. Banyak orang yang nggak mau terima bahwa dia ada di padang gurun. Ini perempuan itu ke padang gurun, lari ke padang gurun karena tidak ada tempat lain. Gitu. Jadi kita harus menanggung kehidupan di padang gurun dunia, gitu, dengan tofan dan badainya, gitu. Harus gitu. Sekarang Yantis bisa mengerti seberapa kali baca nanti. Kita mungkin habisi ini mungkin dalam 3 atau 4 kali atau 5 kali pertemuan ini. Ada sekitar 50 slide ini. Tapi pasti jadi ngerti dan kemudian jadi paham banget kenapa harus nyanyi lagu-lagu itu. Gitu ya. Di hampan padang kehidupan. Gitu. Saudara bisa membayangkan, wah gue dikejar sama naga. Gitu. Ya begitu. Gitu. Lawanlah si iblis gitu. Dengan iman yang teguh. Itu nanti beberapa ayat referensi membawa kita ngerti bahwa seperti apa kita harus bersikap. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan klise. Gitu. Kenapa ya Pak? Kita itu sering sulit mengendalikan keinginan kita. Ya itu harus paham kenapa gitu. Supaya bisa menghadapinya. Maka saya juga mengajarkannya supaya saudara bisa sanggup untuk menaklukkannya, ya. Makanya saya bisa memilih untuk bersukacita. Jadi ketika saya bersukacita, saya pilih untuk bersukacita. Bukan karena keadaan, bukan karena keadaan. Gitu. Saya dapat memilih untuk bersukacita apapun keadaannya, gitu. Jadi saya tidak tunggu keadaan untuk bersukacita. Gitu. Saya sudah memilih untuk bersukacita. Makanya kan saya sering bilang, pencarian kita itu sudah berakhir. Dan itu di dalam Kristus. Kristus yang adalah kebenaran. Dan kebenaran ini memerdekakan saudara. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada damai sejahtera. Di situ tumbuh damai sejahtera. Dan sukacita itu adalah manifestasi saudara memiliki damai di dalam hidup. Ya,